Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Ekstravaganza dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Desa Menyapa. Ini program terbilang baru dan pada sore hari ini ya baru launching juga Ekstramania semua, di mana program ini merupakan program publikasi desa melalui radio ya, di mana narasumbernya ya itu dari perangkat desa se-Aceh Singkil ya, di mana mereka akan memberikan informasi seluas-luasnya ya tentang bagaimana perkembangan desanya, bagaimana pembangunan desanya, bagaimana potensi desanya, daya tarik desanya dan semuanya tentang desa. Nah, program ini terlaksana berkat kerjasama antara Radio Ekstra FM dengan desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yang nantinya program Desa Menyapa ini akan tayang setiap hari Senin, hari Rabu, Kamis dan Jumat ya, pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk sore hari ini pembukaan begitu spesial. Kenapa? Karena tidak hanya Ibu Kepala Desa yang berhadir, tetapi ada Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh Singkil yang sudah berhadir di studio Radio Ekstra FM. Assalamualaikum Pak Azwir, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Kepala Desa Laibangun Kecamatan Suro, ada Ibu Asni. Assalamualaikum, selamat sore Bu Asni. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya baik, dua narasumber kita pada sore hari ini yang pastinya kita akan berbicara mengenai desa ya. Di mana di sini juga ada nih kepala dinas yang membidangi atau yang tahu nih seluk-beluknya 116 desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ya. Desanya seperti apa? Kita tahu Aceh Singkil ada yang daratan, ada juga yang kepulauan. Nah, ini kan otomatis secara geografisnya juga berbeda. Nah, bagaimana potensi-potensi desa itu yang bisa digali ya? Kita coba tanya dulu sama Pak Kadis Pak Azwir, bagaimana sih kondisi atau secara umum ya desa-desa yang ada di Aceh Singkil itu sendiri? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Ekstra FM seluruh Indonesia. Baik, saya akan coba terangkan bagaimana kondisi desa kita pada saat sekarang ini. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Aceh Singkil itu terdiri dari beberapa istilahnya biografi daerahnya itu ada yang kelautan, juga pegunungan, kemudian potensi-potensinya itu juga beragam, mulai dari perkebunan, pertanian dan juga perikanan. Pada umumnya pada saat sekarang ini kondisi desa seluruh Kabupaten Aceh Singkil sekarang lagi berupaya terus-menerus untuk melaksanakan pembangunan, karena dengan adanya dana desa ini semua kegiatan-kegiatan program-program desa itu bisa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini juga pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan masukan, saran dan pedoman bagi seluruh desa yang ada, baik itu dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sosial kemasyarakatan, sehingga desa-desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Oke, baik, itu artinya pembinaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dalam hal ini Pak ya. Kita tahu nih ada 116 desa dengan segala potensi yang dimilikinya, begitu Pak Kadis ya. Jadi sejauh ini bagaimana desa-desa ini benar-benar mereka menggali potensi itu sehingga dengan potensi itu bisa memberikan dampak terhadap masyarakat di desa tersebut? Ya, pemerintah desa itu kita berikan kewenangan untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing sesuai dengan alamnya. Seperti daerah Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Bayak Barat itu lebih berpotensi kepada pariwisata dan juga kelautan.
Program-program yang ada sekarang itu kita arahkan kepada pariwisata, kemudian sektor jasa. Namun demikian di masa pandemi ini memang pada saat sekarang ini pemerintah desa juga mengalami kesulitan-kesulitan karena ada program-program nasional yang memang harus diwajib dijalankan oleh pemerintah desa, antara lain yaitu dengan pemberian BLT selama 1 tahun penuh, kemudian juga dana penanggulangan COVID dan lain kegiatan seperti padat karya. Dan memang itu memang harus kita fokuskan karena memang kondisi negara kita sekarang memang lagi pandemi, sehingga untuk sekarang ini memang desa harus memang irit istilahnya, dalam artian memang harus fokus kepada prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang ada. Jadi tidak membuat program yang selalu ke arahnya ke fisik gitu. Lebih diutamakan itu adalah pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakatnya, Pak ya. Tadi Bapak sebut ini daerah yang notabene kepulauan, Pak. Jadi mereka fokusnya ke pariwisata. Bagaimana yang di darat nih, Pak? Kalau yang di darat dari Gunung Meriah, kemudian Simpang Kanan, Suro, Biskang, kemudian dan yang lain seperti itu lebih diarahkan kepada sektor perkebunan. Pariwisata juga ada di daerah Suro, juga ada potensi pariwisata seperti air terjun, kemudian ada potensi seperti lahan-lahan pekarangan untuk istilahnya tanaman buah petik sendiri, sebenarnya bisa kita lakukan untuk itu. Namun demikian seperti kita sampaikan tadi, situasi sulit yang masih dalam pandemi ini, sehingga faktor itu pasti menjadi salah satu masalah yang harus diperhitungkan oleh desa, sehingga ketika membuat sebuah program itu bisa lebih terarah dan berhasil guna gitu. Termasuk di desa Leibangun, Bapak lihat seperti apa, Pak? Kalau Leibangun itu tadi saya sampaikan tadi, banyak potensi di Leibangun ini yang harus kita kelola dengan baik. Tetapi lagi-lagi memang betul-betul komitmen daripada pemerintah desa dalam hal ini, Pak Kecik juga BPG-nya itu untuk mendukung segala kebijakan-kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, juga sesuai dengan arahan-arahan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Jadi kalau di desa Leibangun sendiri kan merupakan daerah yang geografisnya tuh daratan, jadi lebih cocoknya ya potensi-potensi kayak perkebunan gitu, Pak. Iya, lebih berpotensi ke arah perkebunan. Perkebunan ini kan bisa kita produksi, bisa sektor jasanya, dan banyak lagi. Seperti sektor jasa tadi saya sampaikan, kita bisa mengambil bahan sawit masyarakat itu melalui BUMK dengan bekerja sama dengan para pengumpul dan juga perusahaan. Nah, kita akan dorong nanti ketika mereka ini memang betul mau berusaha ini, kita akan sampaikan kepada perusahaan-perusahaan agar memprioritaskan BUMK sebagai istilahnya PADO ya. Iya. Untuk mengambil buah masyarakat itu, sehingga PAD dari desa itu sendiri bisa bertambah. Dengan ada pertambahan itu, dengan sendirinya kegiatan pembangunan desa itu juga bisa lebih baik lagi. Kemudian dari sisi perusahaan, mungkin CSR-nya bisa lebih fokus untuk menambah program-program pemerintah desa. Oke. Nah, ini dari Bu Asmi sendiri nih, selaku kepala desanya nih, gimana nih? Mungkin bisa disampaikan nih kondisi atau seperti apa sih desa Leibangun, kemudian nih kata Pak Kadis nih ada nih yang bisa diberdayakan seperti halnya sektor perkebunan dan seperti apa? Mungkin Ibu lebih mengetahui seperti apa, Bu? Kalau kondisi desa kami sekarang, kondisi desa
masalah kondisi desa Ya. pertaniannya. Iya, mungkin Ini pertaniannya masalah gitu kan. pertaniannya gini Pak, Mhm. kami memang mengupayakan ketahanan pangan Pak. Mhm. Cuman kondisi sekarang kan enggak, masalah uang kami memang sangat kurang karena dari 5 hektar yang kami siapkan tanah cuma bisa kami usahakan dengan uang dana desa cuma 1/4 hektar. Oh, maksudnya ini 5 hektar ini mengelola kebun sawit atau bagaimana, Bu? Pertahanan desa, Oh. pengelolaannya Mhm. palawija, jagung, tanaman muda lah Pak. Begitu ya. Oh, artinya sektor pertanian juga memang sudah menuju ke arah situ, Bu. Sudah digarap begitu kan. Iya. Cuman memang saat ini belum maksimal begitu, Belum Bu. maksimal Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti corona ini cepatlah berlalu. Biar bisa lebih maksimal Jadi lagi gitu, dana Bu ya. desa itu bisa kita fokuskan ke sana Pak. Ini kan dana desa kita fokuskan ke BLT Pak ya, kan 1 tahun. Posko PPKM kan Pak ya, Iya. 8%. Baru tahun ini desa kami membangun beronjong Pak, karena masyarakat kami di desa itu ada di pinggiran sungai Pak. Udah hampirlah kena abrasi, jadi kami upayakan lah Pak, tahun ini bangunan kami fokuskan juga ke beronjong itu tadi Pak, karena memikirkan masyarakat ini tadi Pak. Berdasarkan musyawarah desa Iya, begitu musyawarah tentunya, desa, Bu ya. tentunya, Pak. Oke, baik. Ini dari sektor perkebunan. Bagaimana dengan sektor lainnya misalnya, Bu? Dari wisata misalnya. Oh, kalau wisata Pak, itulah tadi masalahnya, karena saya Pak baru menjabat berjalan 2 tahun Pak kan. 2 tahun, Bu Baru ya. berjalan, belum sampai lagi 2 tahun Pak. Hmm. Karena itulah kalau masalah wisata tadi belumlah tersentuh Pak, karena barulah berjalan 2 tahun karena COVID corona ini tadi. Apa, Bu, wisata yang bisa dikembangkan Yang ada di desa kami itu Lembang? memang ada air terjunnya, ada perkebunan itu tadi. Cuman macam mana kita mengelola masalah dana ini tadi Pak kan? Mudah-mudahan itulah permintaan saya, corona ini cepatlah berlalu biar kita bebas semua. Oke, jadi untuk saat ini concern terhadap pemberdayaan, Bu ya. Iya. Pemberdayaan. Nah, sejauh mana pemberdayaan yang diinikan desa, Bu? Yang dilakukan oleh desa, ya kita musyawarahkan, kita libatkan perempuan, seluruh masyarakat kita libatkan untuk pembangunan desa. Apa yang bisa dibangun di dalam desa itu masalahnya, salah satunya itu tadi ketahanan pangan. Ketahanan pangan tadi, Bu. Iya. Jadi saya dengar juga kan Ibu kemarin beberapa hari yang lalu begitu kan Iya. pernah diundang sama Menteri Desa dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, Bu ya. Itu kok bisa, Bu, diundang sama mereka itu kenapa? Ada apa dengan Desa Laibangun begitu kan sehingga diundang sama menteri begitu, Bu? Mungkin gini Pak, mungkin karena kami terpelosok ya, tertinggal gitu kan Pak ya. Jadi dia perhatian Ibu Menteri ini memang luar biasa Pak, ya Allah. Mudah-mudahan Bu Menteri panjang umur, sehat selalu. Mungkin itu. Jadi kenapa Ibu dipanggil? Apa yang dilakukan Ibu beserta Desa Laibangun, Bu, sehingga bisa dipanggil oleh Ibu Menteri? Program apa, Bu? Program itu tadi Pak, program desa ramah perempuan dan peduli anak tadi Pak. Desa ramah perempuan dan peduli anak. Iya. Ya. Sehingga atas dasar prestasi itu dipanggil oleh menteri begitu, Bu ya. Apa yang Ibu lakukan dengan perempuan dan anak di desa Ibu? Oh gitu Pak. Gini, setiap kami musyawarah, kami libatkan perempuan, bermusyawarah apa yang dimaksud, yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh desa, termasuk kami perempuan, PKK-nya, apanya itu kami libatkan terus Pak. Masalah pendidikan anak, itulah yang pertama kami libatkan, kami musyawarahkan itu mungkin Pak. Daya tarik dari Laibangun padahal terpencil. Iya. Artinya mungkin kalau saya melihat, berarti program yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh Desa Laibangun ini itu kesetaraan gendernya itu diutamakan. Iya, betul. Setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan melibatkan perempuan. Iya. Kemudian untuk program juga harus memperhatikan perempuan, baik itu ibu hamil, juga kepada anak-anak yang itu. Saya pikir mungkin begitu, karena biasanya kalau kementerian itu ketika dilihatnya memang ada program itu dan dia melihat ada grafik itu yang sangat bagus, kemudian
melalui ini kan kita ada pendamping ini. Ya. Pendamping desa ini kan desa. memberikan report terus ini Ya, ke betul, Mendes, Pak. kemudian ke Kementerian Perempuan. Karena ini kita ada kerjasama juga mungkin dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, dan kita pun pemerintah daerah itu sudah terus berupaya melalui dinas-dinas terkait itu untuk tetap melakukan semacam kerjasama koordinasi. Bapeda, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, PMD, ada berapa dinas lagi yang Dinas Pendidikan kalau nggak salah. Sehingga seperti yang disampaikan Ibu tadi, mereka sudah bangun PAUD, mereka sudah efektifkan untuk berjalan bunda PAUD-nya, sehingga yang selama ini mungkin anak-anak tidak ada sekolah PAUD-nya, mereka sudah bisa bina. Kemudian ada kita terus mendorong untuk pencegahan daripada stunting. Kemudian juga ada lagi pemberian makan tambahan. Banyak program-program yang jadi mungkin di Desa Lebangun ini item-item kegiatan ini memang terpenuhi Pak ya. Sehingga mereka melihat ini ada sebuah peningkatan dan harus didorong oleh pemerintah pusat. Kemudian satu lagi mungkin kenapa kok bisa yang ini diambil, ya kan? Kenapa? Berarti mereka terpencil, ya kan? Tetapi mereka bisa melakukan. Ini kan menjadi sebuah pelajaran bagi desa lain. Kita di kota. Betul. Fasilitas ada semua, tapi kok kita nggak bisa melakukan hal ini gitu. Jadi ini yang mungkin keistimewaan daripada Desa Lebangun ini, sehingga mereka itu mempunyai ketertarikan untuk memanggil hal ini. Kalau dari sisi kota mereka sudah punya ini masih wajar, masih biasa gitu. Sudah lengkap fasilitasnya kan Pak sudah ya. ada, gitu kan. Ini di daerah terpencil, tapi mereka bisa berbuat gitu, untuk perempuan dan anak mereka. Gitu. Saya pikir itu mungkin pertimbangan. Iya, baik. Jadi pada saat itu kapan Bu dipanggilnya? Bulan 5 kemarin. Bulan 5 kemarin Bu ya. Itu dari seluruh Indonesia berapa desa Bu? 4 desa. 4 desa. 4 kepala desa yang 4 kepala desa dari seluruh Indonesia. Saya lah satunya. Ibu dari Aceh. Dari seluruh Aceh. Perwakilan Aceh. Yang lain Bu, yang 3 desa ini dari mana? Dari Makassar, Lampung, Mamuju. Dari Aceh kita salah satunya. Luar biasa ya. Jadi apa ketika Ibu diundang begitu Bu sama menteri begitu Bu, otomatis kan nih berjumpa nih. Apa yang Ibu sampaikan kepada Pak Menteri? Yang saya sampaikan gitu tadi Pak. Saya sampaikan sama Pak Menteri itu tadi, minta tolong lah Pak, karena kami daerah tertinggal, masalah ketahanan pangan tadi, kekurangan dana, masalah infrastruktur juga Pak, kan sanitasi kurang. Jadi itulah saya sampaikan, masalah penerangan lampu. Itulah saya sampaikan sama Pak Menteri, ya Bu katanya. Itu nanti berkelanjutan, berkesinambungan Bu, nggak bisa kita lakukan dengan sekaligus. Tapi setidaknya kaki Ibu sudah pernah berada di Jakarta begitu Bu ya. Jadi Ibu sampaikan tentang kondisi desa Ibu ke Pak Menteri ya. Bagaimana respon Pak Menteri pada saat itu Bu? Iya, sangat mendukung Pak. Sangat mendukung ya. Oke, baik. Saya sedikit tertarik nih Bu, tadi Ibu sampaikan nih kondisi-kondisi dari desa. Penerangan itu seperti apa sih Bu? Tadi kan Ibu sebut penerangan di desa Ibu apa? Belum teraliri listrik semua tuh bagaimana Bu? Kalau ke rumah-rumah memang udah Pak, cuma kan di jalan ini Pak, karena kami kan masuk ke desa itu masih melewati kebun-kebun sawit tadi lah. Oh, dari jalan umum yang dari Singkil Subulu Salam, dari jalan umumnya berapa jauh Bu masuk ke dalam? 1 kilo. 1 kilo Bu ya. Jadi kalau masuk ke desa itu melewati kebun-kebun sawit Pak, jadi otomatis gelap Pak. Jadi dana desa kita tadi karena masih fokus ke BRT, ke BKN, jadi belum bisa terpenuhi. Oke, baik. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas di desa Ibu pembangunan untuk tahun ini gitu? Oh, kira-kira. Prioritas tahun ini itu tadi Pak, apa tadi BLT
tadi, BLT, PPKM, itulah yang kami laksanakan tahun ini. Oke, baik, karena COVID tadi Bu ya? Ya, COVID tadi. Untuk pemberdayaan atau pembangunannya Bu? Itulah masalah ketahanan pangan tadi. Ketahanan pangan. Masalah beronjong tadi kalau tahun ini. Pertama awal saya menjabat tahun 2020 kami bangun TK Pak. Jalan TK-nya anak-anak di sana pun udah sekolah. Alhamdulillah. Baru tahun ini yang tahun 2020 tadi TK, jalan dapat 2 visi Pak. Baru tahun ini kami rencanakan bronjong tadi alhamdulillah udah terlaksana. Oh, udah terlaksana Bu ya. Artinya fasilitas-fasilitas umum di Desa Laibangun juga sudah mulai terpenuhi Bu ya. Sudah ada apa saja di situ Bu fasilitas umumnya? Fasilitas maksudnya yang sekarang selama saya menjabat itu tadi lah Pak. Saya tahun 2020 membangun TK, jalan, tahun 2021 itu bronjong tadi salah satunya. Kalau SD sekolah gimana? Sekolah sudah ada di desa. Memang, Pak. Oh, sudah. SD, SMP? SD ada yang ada Pak. Oh, SD aja. SD. Oh, SD. Masjid Bu? Puskesdes? Puskesdes ada Pak. Ada ya. Ada. Oke, jadi fasilitas-fasilitas desa sudah mulai terpenuhi Bu di situ Pak, sudah mulai lengkap gitu Pak. Ya, itu desanya yang masuk ke Kompi itu Bu ya? Iya Pak. Ya. Oke, baik. Ya, menarik Ekstromania semua, kita bisa ambil pelajaran sekali dari Ibu Asni ya dengan Desa Laibangun yang terpencil kok bisa sampai ke Jakarta, itu sesuatu yang langka, dan apalagi hanya 4 desa dari seluruh Indonesia yang dipanggil begitu kan, itu artinya kan sebuah prestasi yang luar biasa begitu kan. Dan ini yang perlu kita contoh bersama untuk desa-desa yang lainnya begitu ya. Walaupun desa udah jauh dari perkotaan begitu, bukan berarti terus nyalinya menciut begitu Bu ya, tetapi tetap memberikan sebuah prestasi begitu Bu ya. Oke, dari dinas sendiri Pak melihat desa Laibangun udah dipanggil sama kementerian begitu kan, bagaimana pembinaannya Pak? Ya, seperti fungsi awal daripada DPMK ini yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh program-program pembangunan dan kemasyarakatan yang ada, pemberdayaan masyarakat yang ada di desa seluruh Kabupaten Singkil. Ya. Nah, kita melihat semua apa-apa yang selama ini menjadi kendala daripada pemerintahan desa dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui apa program dan langkah-langkah kita selanjutnya. Dalam beberapa tahun ke belakang, saya melihat program-program yang ada di desa ini sudah cukup baik. Cuma terkadang memang dari sisi penata usahaan keuangan selalu ada kendala-kendala, seperti dalam proses perencanaannya, kemudian dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kegiatan itu kan tentu ada tim-tim TPK dan segala macam itu yang harus mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program yang sudah dianggarkan ini, sehingga semua itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola keuangan dan aturan yang ada. Kita melihat selama ini dari report-report laporan hasil evaluasi baik oleh DPMK juga kemudian inspektorat, itu banyak proses penata usahaan pertanggungjawaban dari desa ini itu mengalami kendala, baik itu secara internal juga secara eksternal. Dari internal mungkin kita sudah memahami bagaimana kondisi sumber daya manusia di desa itu sendiri, bagaimana ketergantungan terhadap hanya beberapa orang, sehingga ketika Pak Kecil kemudian BPD mau rapat atau membuat pertanggungjawaban pelaksanaan seperti hal ini, sekarang hari ini dana desa tahap 1 sudah dilaksanakan, tetapi untuk penarikan tahap kedua ini terkendala. Kenapa?
harus pertanggungjawabannya. Siapa yang melakukan ini? Bendahara, keuangan, kemudian yang lain-lain yang terlibat. Sampai saat ini bagaimana pertanggungjawaban mereka? Selalu terlambat. Kita sudah surati 1 kali 2 kali, selalu terlambat. Nah, inilah yang kita cari bagaimana cara. Salah satunya itu yaitu dengan peningkatan kapasitas aparatur mereka, memberikan pelatihan, memberikan bintang dan segala macam, sehingga mereka itu memahami aturan itu, bagaimana pelaksanaan, bagaimana manajemen pemerintahan, sehingga tidak ada terkendala. Ketika kita tergantung kepada satu orang, berarti kita harus berdayakan yang lain sebagai alternatif. Nah, ini yang harus kita secara terus-menerus kita sampaikan pembinaan ini kepada pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, kita juga terus memaksimalkan upaya-upaya pendamping desa untuk memberikan dan menyampaikan regulasi-regulasi terbaru kepada pemerintah desa, sehingga program-program yang memang menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu menjadi perhatian daripada pemerintah desa itu sendiri. Kita tidak bisa juga terlalu jauh untuk memberikan semacam pembinaan kepada desa, namun secara tugas dan pokok dan fungsi melalui kecamatan kita juga terus memberikan arahan sehingga proses penarikan atau penyaluran dana desa mulai dari tahap 1 dan tahap 2 itu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa ini didorong terus? Karena di masa pandemi ini dana desa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi BLT. Di dalam aturan itu BLT ini harusnya setiap bulan ini disalurkan. Setiap bulan, Pak? Setiap bulan harus ada disalurkan BLT. Yang terjadi, Pak? Yang terjadi sekarang ada yang masih 2 bulan, ada yang masih 3 bulan. Kita tanya apa persoalannya? Ya itu tadi kita sampai banyak bermacamlah tadi seperti saya bilang tadi, faktor internal mereka karena kekurangan SDM, fasilitas, kan begitu. Makanya kita terus berupaya untuk semaksimal mungkin terus berini. Kemudian karena prinsipnya BLT ini ketika disalurkan tahap, misalnya bulan pertama, kita itu buat laporan ke Omspan, langsung masuk ke Omspan, kita laporkan ke KPPN, mereka langsung cairkan di bulan kedua. Sebenarnya tidak sulit. Ketika mereka sudah bagikan, ya udah buat laporan ke DPMK, masukkan ke Omspan, kita kirim ke KPPN, masuk bulan kedua. Karena uangnya itu sudah ada di situ. Kalau dulu mungkin nunggu turun dari pusat, pemerintah desa tarik, bisa tarik semua. Sekarang enggak. Untuk penarikan misalnya dana desa ditarik 400 juta, itu sudah diasingkan dulu untuk BLT. Mereka kasihkan desa, kasihkan KPM-nya, SK Perbuknya, baru setelah selesai, baru dibayarkan. Setelah dibayarkan, bikin laporan lagi, bayarkan bulan kedua, begitu seterusnya. Nah ini kita terus berupaya. Kemarin juga kita sudah buat rapat-rapat sama pimpinan, Pak Inspektor, Pak Sekda, Keuangan, agar percepatan penyaluran dana desa ini segera disalurkan oleh desa sehingga pergerakan ekonomi di desa itu bisa lebih dapat menggairahkan ekonomi desa. Dengan adanya mereka bergerak, maka ekonomi kabupaten secara itu juga bisa bergerak, sehingga masyarakat ini dalam posisi yang memang sekarang ini terhimpit, luar biasa sulit, itu bisa terbantu dengan adanya penyaluran BLT yang sesuai dengan aturan yang ada. Oke, baik. Nih seharusnya nih sudah masuk bulan ke-7, Pak ya? Iya. Sudah masuk bulan ke-7 ya. Kalau di Desa Laibangun sudah berapa bulan, Ibu? Kalau di Desa Laibangun Pak udah tahap ketiga. Cuman karena ini Pak kita dihimbau karena vaksin dulu kan Pak ya. Nah itulah kami ketahan dulu. Ada instruksi Bupati Bu ya. Ada instruksi, ya kami paksa mengikuti instruksi itu dulu Pak. Vaksinnya bagaimana? Vaksinnya jalan Pak. Alhamdulillah saya bersosialisasi sama masyarakat, saya undang ke kantor desa, nggak banyak yang datang, saya berusaha Pak ke rumah. Ibu jemput Bu? Bukan saya jemput, saya datangi ke rumah-rumah, saya musyawarah, saya kasih tahu vaksin itu memang untuk kesehatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah kita berubah
kita memakai vaksin ketahanan tubuh kita biar nggak kena corona gitu. Jadi insya Allah dengan upaya saya datang ke setiap rumah-rumah desa Pak, alhamdulillah banyak yang mau. Saya sewa mobil Pak untuk masyarakat saya bawa langsung ke puskesmas Pak. Itulah upaya saya. Mudah-mudahan dalam minggu ini 100% Pak masyarakat desa Lebangun clear divaksin. untuk vaksinasi. Luar biasa ya. Berapa warganya Bu? Jumlahnya Bu? Jumlahnya sekitar 260-an Pak, sama kompi, cuma kompi itu kan berputar-putar kan Pak, nggak berputar. Iya. Insya Allah dalam bulan ini clear Pak kita, karena selalu saya berusaha Pak, nggak saya menyerah. Bagus tuh Bu, apalagi ini ya, banyak kendala Bu yang Iya, dihadapi memang Bu ya. perlawanan itu pertama memang nggak, biar aja kami nggak dapat BLT katanya Pak. Tapi saya nggak kenal lelah. Saya maju terus, saya datangi ke rumah-rumah, saya bawa perangkat-perangkat desa itu saya bawa tuh Pak. Yang penting kan bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ini secara baik, gitu kan. Mobil tuh saya sewakan itu Pak, jalan mereka pergi ke apa untuk vaksin ke puskesmas, saya sewa tuh. Saya bayar, saya ikuti, saya dampingi Pak masuk ke vaksin itu tadi. Karena di ini masyarakat saya tadi kan ada yang sakit sesak napas. Jadi saya mendampingi dia masuk ke dalam. Karena dia cerita, tolong saya sesak napas Bu, nanti kalau terjadi apa-apa macam mana? Kalau sesak napas jangan dipaksa Bu. Jangan di. Iya Pak. Kalau dia memang ada apanya. Jadi jangan maksud paksa, nanti kita pulang. Iya. Jadi gini Pak, maksudnya saya mendampingi dia masuk ke dokter tuh Pak. Saya kasih tahu dia, memang dia Bu dokter memang betul-betul ada sesak napasnya. Yang penting ini saran juga bagi kita semua. Kalau memang ada waktu kita vaksin itu memang ada penyakit bawaan atau yang kronis, itu harus kita sampaikan kepada dokter. Iya. Jangan nanti karena kita takut nggak dapat BLT, kita simpan ini, ujung-ujungnya bahaya itu. Coba masyarakat saya tadi Pak, saya terangkan semua. Kalau memang ada masalah penyakit Ibu rasakan, tolong dijelaskan ya Pak. Makanya masyarakat saya itu laporkan ke saya. Oh Bu, saya mau vaksin, cuma penyakit saya sesak napas lah, paru-paru lah, enggak apa-apa Pak, yang penting kita ke sana, nanti saya dampingi Bapak Ibu masuk ke dokter tuh. Dokter yang akan menjelaskan Bu ya. Dokter yang akan menjelaskan. Jadi saya jelaskan juga, ini memang Pak Bu dokter, memang masyarakat saya ini memang betul-betul dia paru-paru. Iya Bu, katanya dikasih surat itu tadi, memang dia nggak bisa divaksin karena dia paru-paru. Selalu saya dampingi Pak, saya siap Pak mendampingi masyarakat saya. Ini baru ya ekstramannya semua pemimpinnya gini gitu ya. Kalau warganya bandel jemput gitu Bu ya. Dijemput ya, kenapa sih kok membandel begitu, tanya alasannya gitu kan, ternyata ini begitu kan. Ini bisa jadi teladan juga nih untuk kepala desa yang lain. Nah Pak Azwir nih selaku kepala dinas ya, kita tahu ada 116 desa dan ya dana desa yang dikelola juga tidak sedikit bagi masing-masing desa begitu Pak ya. Ini juga apalagi kepala desa ini kan merupakan jabatan politik juga di situ Pak. Ini rawan nih. Dari catatan Bapak ya, sejauh ini hanya kita kepingin mengetahui juga begitu ya. Untuk desa-desa kita yang di Aceh Singkil sendiri Pak, untuk pembinaan terhadap supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Silakan Pak. Baik, kita sudah sejak awal kita selalu memberikan informasi, aturan-aturan, arahan-arahan kepada seluruh desa, karena pada prinsipnya itulah memang tugas dan tanggung jawab kami. Pada saat sekarang ini untuk pengelolaan dana desa pada umumnya itu sudah bagus, karena kita juga sudah dibantu dengan sistem keuangan desa itu Siskudes. Dengan adanya sistem aplikasi ini, maka untuk mulai dari proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan itu sudah bisa diatur oleh aplikasi. Namun demikian ya itu tadi kita semua juga punya
kesilapan. Betul Pak. Ya, desa juga Pak Geci juga seperti disampaikan tadi, jabatan politis, banyak tekanan dari sana dari sini, dan itu adalah hal-hal yang wajar dan manusiawi. Namun lagi-lagi kita selalu mengingatkan para kepala desa untuk lebih hati-hati. Kami sering menyampaikan agar apa yang mereka ragu dalam proses pertanggungjawaban, bagaimana pengelolaannya, silakan hubungi dinas, mau dari staf, mau dari kabit, bahkan sama saya sendiri tidak ada masalah. Itu lebih baik daripada nanti ketika sudah parah, sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, ya barulah nanti teringat, oh bagaimana saya ini. Jadi lebih baik kita mencegah sebelum terjadi hal-hal yang ini. Kita maklumi semua bahwasanya desa-desa ini juga sistem pemerintahan juga itu ya begitulah. Nah, tetapi lagi-lagi kami sampaikan agar kepala desa sering-sering komunikasi, baik itu dengan camat, kemudian dengan pihak dinas DPMK, sehingga semua itu bisa kita berikan arahan. Terkadang mereka sebenarnya tidak mau, cuma karena pengetahuannya ke situ, bagaimana caranya ini yang mereka kurang ini, mau bertanya mungkin agak ini gitu kan, sehingga dengan ketidaktahuan ini, keraguan dan segala macam ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan penekanan kepada para kecil. Memang sampai saat sekarang ini ya ada juga desa-desa yang memang sudah ya berapa desa lah yang sudah terdakwa, sudah terpidana, kemudian ada dalam proses penyelidikan gitu kan. Jadi kami harapkan juga jangan sampai lagi bertambah hal ini. Kami juga bersama pihak Kejaksaan Negeri Singkil itu alhamdulillah Pak Kejari sudah membuat sebuah inovasi kegiatan berupa kegiatan Jaksa Sahabat Desa, di mana dalam kesempatan ini kita bisa memberikan langsung oleh Pak Kajari, juga dari Pak Inspektur, juga dari kami, memberikan arahan bagaimana dengan proses penganggaran desa, bagaimana dengan proses penyelidikan, apa yang harus diapakan. Itu disampaikan oleh APH, disampaikan oleh API, disampaikan oleh kita semua. Sehingga kepala desa ini dalam melaksanakan tugas itu tidak ada keraguan lagi. Pak Kajari juga sudah membuka sebuah posko di Gunung Meriah juga untuk ini. Kita terbuka, inspektorat juga sudah membuka sebuah tempat pengaduan, konsultasi masyarakat. Kami juga saat kadang-kadang ketika kita memang perlu untuk ekstra dalam proses pertanggungjawaban, proses penyusunan, kita upayakan agar desa-desa ini selalu dapat mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Namun lagi ya itu tergantung kepada kepala desanya lagi gitu Pak. Kalau mereka mau baik perjalanan dari pemerintahannya ya silakan, karena itu pilihan gitu kan. Tapi kita tidak ingin sekali lagi tidak ingin aparatur desa baik itu Geci dan segala macam itu mendapat menjadi persoalan-persoalan hukum. Kita ingin supaya desa itu kita upayakan mulai dari pencegahan, kita cegah. Artinya bagaimana? Kita memberikan gambaran, memberikan aturan, memberikan penyampaian supaya mereka tidak melangkah terlalu jauh. Itu dia ya kuncinya ya, sebenarnya pengawasan kemudian pembinaan sudah dilakukan ya, tapi itu tadi mungkin Pak Kepala Desanya bandel kali Pak, bisa dibina gitu kan. Ya, dari catatan dinas sendiri Pak, dari 116 desa, mana Pak desa yang benar-benar sudah sukses dengan dana desanya, mereka bisa mengelola ya dana desa itu sehingga benar-benar mensejahterakan masyarakatnya di Aceh Singgil ini ya? Iya, kalau kita melihat sebenarnya ada banyak desa-desa ini yang sudah dapat mensejahterakannya. Artinya sejahtera dalam hal ini desa yang selama ini mungkin hanya
menunggu bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian ada apa yang lain. Itu sekarang sudah bisa mereka berkarya sendiri, sudah bisa menghasilkan sendiri, sudah bisa bekerja membangun desa mereka sendiri, walaupun itu sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diberikan. Namun ada beberapa desa yang memang kita bisa melihat bagaimana perkembangan desa mereka, baik itu dari seperti Pulau Bagu, kemudian Asantola, kemudian ada beberapa desa lagi yang memang istilahnya sudah nampak pergerakan untuk desa-desa mereka. Kita kan berharap ketika kita memberikan modal kepada BUMK ini dapat digunakan sebaiknya untuk PAD desa. Kemudian yang kedua dan yang paling penting ini, masyarakat bisa mencari penghasilan di usaha itu. Penghasilan ini kan bukan diberikan langsung oleh BUMK. Dengan adanya usaha pariwisata, mereka bisa jual kopi, masyarakat bisa berjual souvenir. Banyak multiple effect yang akan kita harapkan di situ. Jadi bukan karena kita kasih uang ke desa nanti dikasih BUMK nanti dibalikkan lagi dalam bentuk uang kepada kita. Enggak. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan seperti itu, program-program yang itu tadi seperti saya bilangkan dari kalau di Lebangun bisa dibangun dibuat semacam kebun masyarakat. Tidak perlu kita besar-besar dan wah-wah begitu. Yang penting masyarakat bisa ada pencariannya, kan itu yang kita berikan. Dengan adanya padat karya tadi seperti saya sampaikan, gunakan padat karya ini untuk membuat semacam ketahanan pangan. Apa yang kita buat di situ? Jagung, palawija dan segala macam. Hasil ini nanti dijual. Tetapi masyarakat yang bekerja di situ digaji melalui dana padat karya tunai. Mereka digaji di situ, ongkos hariannya berapa. Nah, itu yang diharapkan melalui program prioritas yang disampaikan oleh 18 SDGs desa itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian di tempat pariwisata ada pembersihan kegiatan BUMK, misalnya pariwisata di Pulau Bagu tadi gitu kan. Ada kegiatan di situ untuk membangun gazebo. Itu bisa dipadat karya tunaikan untuk membangun, ongkos hariannya itu dari masyarakat. Kalau apanya itu, jadi itu yang masuk kita pada karya tunai dan bermanfaat gitu. Dan itu fokusnya kepada kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh desa, bukan pada karya tunai untuk membersihkan depan rumahnya pun kita juga yang baik gitu kan. Artinya yang diperlukan oleh desa lah, menyangkut desa seperti saluran ini misalnya saluran air gitu tersumbat. Memang itu untuk keperluan desa. Silakan pada karya tunai di situ. Gaji orang itu pun masyarakatnya ditentukan. Masyarakat pengangguran. Bukan semua dibagi-bagi ke masyarakat. Wah, kerja saya mau kerja juga, saya mau kerja juga. Habis uang desa gitu. Enggak cukup 300 juta itu kalau begitu. Gitu. Jadi pemahaman ini yang mungkin secara perlahan kita terus sampaikan, setiap pertemuan kita sampaikan kepada para desa, kemudian juga dalam bentuk pengawasan lainnya, baik inspektorat maupun APIP yang ada di APH gitu. Kita selalu berupaya koordinasi agar persoalan-persoalan desa ini bisa diselesaikan di tingkat APIP saja. Tuh Bu Kepala Desa. Jadi kalau dari desa di Laibangun sendiri, Bu, bagaimana keikutsertaan masyarakat desa, keaktifan masyarakat desa dalam hal pemerintahan desa, membangun desanya sejauh mana, Bu? Ya, sejauh ini Pak, masyarakat kayak gitu tadi, setiap ada kami mau membangun itu kami musyawarahkan dulu, kami libatkan dulu perempuan. Ikut serta lah, pastilah kami berikan seluruh masyarakat untuk pembangunan desa. Apa yang prioritas, apa yang dibutuhkan memang betul-betul dibutuhkan di desa. Artinya program kerja dari Ibu ya, dari pemerintahan desa itu berdasarkan apa sih nih yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Ibu gitu ya. Musyawarah kami kedepankan. Berdasarkan musyawarah ya. Oke, baik.
sejauh ini Bu ya, berbicara soal BUMK tadi Pak Kadis singgung nih. Bagaimana BUMK di Desa Leibangun sendiri Bu sejauh ini Bu? Alhamdulillah. BUMK kami, kondisi BUMK desa saat ini berjalan, sudah memberikan pendapatan bagi desa Pak. Kemarin itu pengurus BUMDes itu baru saja menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya tahun 2020 Pak. Itu Pak masalah sawit tadi. Alhamdulillah ada juga hasilnya. Cuman masalah sawit itu tadi adalah sekitar 10 juta setahun ada juga Pak. Oh, itu jadi PAD desanya. Pendapatan desa. Itu juga di saat sekarang sedang pandemi begitu Bu. Jadi belum maksimal begitu Bu. Belum maksimal. Tapi ke depan itu akan ditingkatkan Bu tentunya. Insya Allah Pak. Oke, baik ya. Itu yang mengelola BUMDesnya itu sendiri biasanya strukturnya itu Bu ya. Iya. Ada ketuanya itu. Oke, baik. Itu Pak ketuanya itu kan perempuan juga Pak. Di desa kami. Tadi kan saya sampaikan. Sepertinya kalau saya melihat perempuan lebih energik kalau saya melihat, karena ketulusan mereka untuk mengurus apa ini. Kalau kita melihat ini berapa kegiatan-kegiatan yang ada, perempuan ini mereka lebih ini giat, lebih kuat, spiritnya lebih iya, gebu-gebu gitu Pak. Jadi makanya saya sampai kalau potensi itu ada Ibu lihat, maksimalkan saja itu, maksimalkan itu. Seperti tadi sawit gitu kan, sawit ini kan berapa hektar semua yang dibeli? 4 hektar Pak. 4 hektar itu apakah udah terisi semua? Udah Pak, udah panen semua. Udah panen semua. Artinya itu kan menghasilkan. Iya Pak. Nah, ini perlu juga kita cermati supaya hal-hal yang terjadi kebocoran dan segala macam ini pasti saja ini. Iya. Dan sudah pasti nanti ketika ini berhasil, itu ketua BUMK siap-siap saja nanti dipertanyakan apa segala macam. Artinya kenapa saya sampaikan ini, Bu Geci nanti bisa sampaikan kepada pengurus BUMK, tertibkanlah administrasinya, karena itu kuncinya. Kalau laporannya itu terperinci, pertanggungjawabannya ada, saya pikir tidak ada masalah. Mau ribut mereka begini, kemana ininya, kemana, biasa saja itu Bu. Yang penting secara administrasinya Ibu buat administrasi, sampaikan kepada apanya, apa yang dilakukan, mulai dari operasional, kemudian berapa pengeluaran, kemudian gaji pengurus, kemudian hasilnya berapa, nanti selisihnya berapa, keuntungannya berapa. Kemudian ada enggak perjanjian ketika kita waktu memberikan apanya, berapa persen ke desa, berapa ke BUMK gitu. Kemudian satu lagi sekarang juga sudah ada PP terbaru tentang BUMK, itu nanti kita adakan penyesuaian kembali. Oke, baik ya, menarik nih ya. Dan di harapan ke depan Bu untuk desanya seperti apa Bu? Harapan saya Pak, biarpun kami tempat terpencil, maksud saya anak-anak nanti kan anak-anak yang akan datang mendapatkan pendidikan, mendapat gelar lah Pak, itulah harapan saya. Dan mari kepada seluruh masyarakat Desa Leibangun, marilah kita bergandeng tangan membangun desa kita Leibangun. Itulah harapan saya. Oke, artinya sinergi dari dukungan dan seluruh masyarakat Bu ya. Apa harapan Bapak untuk desa-desa yang ada di Aceh Singkil dengan dana desa Bu? Harapan saya agar desa-desa ini bisa memanfaatkan dana desa ini semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Geser dulu sedikit kepentingan-kepentingan pribadi demi untuk kepentingan masyarakat ini, supaya ketika dana desa ini kita tidak tahu sampai kapan dana desa ini bergulir. Jadi dalam kesempatan ini tolonglah berikan yang terbaik, program yang terbaik bagi masyarakat dengan komitmen yang kuat antara pemerintah desa dan juga BPG. Saya yakin
pemanfaatan dana desa yang ada ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kelolalah dana desa itu dengan baik dengan aturan yang ada, sehingga jangan kita ketika dana desa ini selesai, jabatan kita selesai, kita nanti jadi objek-objek pemeriksaan bagi aparat yang lain. Jadi kami harapkan kelolalah dana desa ini dengan baik sehingga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat desa itu sendiri. Terakhir Pak, tentang program Desa Menyapa ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana untuk desa-desa di Aceh Singkil ini Pak? Kalau untuk program Desa Menyapa ini, saya sangat mendukung dan saya ingin agar desa-desa ini bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk menginformasikan kepada masyarakatnya apa yang sudah dilakukan mereka. Kemudian apa persoalan-persoalan yang harus kita atasi secara bersama. Sehingga dengan adanya program ini bisa masyarakat mengetahui oh begini rupanya desa kami, ini pembangunan desa kami. Apa kendalanya? Ini disampaikan. Makanya kalaupun sebenarnya bisa interaksi acara ini mungkin bisa lebih interaktif lagi begitu ya. Bisa ada tanya jawab dengan masyarakat itu sendiri atau warga masyarakat Kabupaten Singkil sehingga bisa memberikan saran masukan sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa ini. Dan terima kasih untuk Pak Kadis, Bu Kades juga ya, mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita Bu ya. Nanti ada pertemuan selanjutnya tentunya. Amin. Ya baik, Extramanisme adalah tadi kebersamaan kita pada sore hari ini di pembukaan Desa Menyapa ya, di mana persembahan Radio Extra FM tentunya bekerja sama dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Inovasi membangun desa dengan transparansi pada sore hari ini. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya David dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.